Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan di edisi Perempuan Inspiratif ya. Dan siapa yang saya undang di studio kali ini tentu saya akan perkenalkan. Tapi sebelum itu saya akan informasikan bahwa kita akan membahas topik peduli perempuan dan anak. Dan tentunya narasumber yang saya undang sangat kapabel terkait dengan perbincangan soal peduli perempuan dan anak. Siapa narasumber yang saya undang, tentu saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Silakan, Ibu Lenda. Terima kasih Pak Aswin. Terima kasih Tribun Bakudapa sudah mengajak saya, mengundang saya di tempat ini. Nama saya Lenda Pelealu. Saya seorang pegawai negeri sipil di pemerintah Kota Manado. Saat ini menjabat sebagai Kadis, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, saya mengawali karir sebagai lurah 16 tahun yang lalu. Dan sepanjang perjalanan sempat jadi kepala bagian, sempat menjadi camat di 2 tempat, di Wenang dan Mapanget. Kemudian menjadi Kadispora, Kadis Pariwisata, dan terakhir DP3A. Itu singkat perjalanan karir saya, Pak Aswin. Ya. Dan Tribuners tentu ini singkat padat ya, singkat padat dan jelas katanya ini perkenalan dari Ibu Lenda. Dan tentunya karena ini edisi Perempuan Inspiratif, saya akan langsung bertanya ke Bu Lenda terkait dengan perjalanan karir tadi ya. Karena ini bagaimana sih seorang perempuan Tribuners yang ternyata sangat luar biasa ya. Bagian dari perempuan-perempuan di Sulut ini banyak perempuan yang luar biasa. Ada bupati, wali kota, ketua DPR ya. Bahkan kita pernah kita punya presiden juga perempuan pernah ya. Ya, Ibu Megawati. Jadi artinya kalau dilihat sekilas bahwa perempuan di Indonesia apalagi di Sulawesi Utara sudah sangat berkembang. Nah, dan saya ingin bertanya gimana tadi dikatakan bahwa pernah menjadi lurah, kemudian terus selama 16 tahun berkarir dan saat ini boleh dikata di posisi-posisi yang puncak dan sangat menentukan sebenarnya karena kepala dinas, eselon 2 kepala dinas. Gimana seorang Lenda Pelealu ketika menjabat lurah, kemudian ini kan lurah ini ujung tombak pemerintah di boleh dikata di tataran yang bertemu langsung dengan masyarakat. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang pendidikan berbeda dan profesi berbeda. Pokoknya bermacam-macam lah. Gimana? Ini seorang perempuan kemudian memimpin di masyarakat. Apa yang dirasakan atau ada pengalaman-pengalaman yang boleh diceritakan? Itu aja. Pertama tuh harus bicara juga pertama bahwa memang senang sekali hidup di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, di mana suatu tempat yang tidak pernah membeda-bedakan. Mau laki-laki, mau perempuan, semua boleh untuk menduduki suatu jabatan sama dengan Pak Aswin tadi bilang. Mau jadi bupati, wali kota, sama bahkan presiden. Jadi dari kecil juga orang langsung diajari bahwa boleh-boleh saja untuk meraih. Dan berarti orang harus sekolah, itu kan berarti kan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika jadi lurah, nggak pernah menyangka juga kan sebetulnya mau jadi lurah di wilayah Malalayang 2 yang notabene heterogen sekali penduduknya ya. Iya. Jadi zaman dulu juga belum terlalu top yang demo, kita sudah demo. Karena kan waktu itu Sel Bunaken harus mengosongkan pantai Malayang 2 dan itu kami lakukan bersama Pol PP dan berakibat kantor lurah harus dikepung begitu kan. Jadi istilahnya ternyata setelah jadi setelah sekarang ingat-ingat yang lalu pikir-pikir berarti kan tuh mungkinkah Tuhan lagi memberikan ujian-ujian Kang jadi lurah jadi camat kabak. Tapi mungkin Kadis. Itu salah satu yang jadi pengalaman ya. Iya Pak, karena Rupa tadi cerita ini pengalaman yang sangat beragam dan ternyata kita dapat lagi di tempat yang baru ini hal-hal yang pernah kita urusin dulu. Kan belum ada dinas DP3A. Jadi waktu lurah waktu camat juga mengurus hal-hal yang bagaimana ya bakal yang sapa karena itu bersentuhan langsung masyarakat ya. Dan ternyata penyakit masyarakat, problem-problem yang bersentuhan dengan keluarga-keluarga ya. Walaupun sekarang lebih spesifik karena hanya mengurusi perempuan dan anak. Anak berarti kan di bawah 18 tahun. Ya, jadi ketika masuk ke dinas DP3 ya terasa agak familiar juga dengan pekerjaan yang pernah dilakukan. Bu, dengan segala pengalaman Ibu kan sebelum ini pernah dinas pariwisata.
dan lainnya. Ini khusus menguruskan perempuan dan anak. Ya. Perempuan dan anak. Di perempuan dan anak ini sebenarnya tidak mudah juga. Ya. Karena bicara perempuan tentu banyak sekali isu-isu yang sekarang ini boleh dikata lagi seksi lah ya. Ya, betul. Lagi seksi ya. Nah, saya kasih contoh ya bahwa saat ini baru-baru ini ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual yang baru disahkan. Betul. Setelah 13 tahun Ya. diperjuangkan oleh berbagai macam stakeholder, terutama tentu dari pihak-pihak yang melihat bahwa ada persoalan di hukum terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ya. Kemudian terkait dengan KDRT ya. KDRT ya. Ini boleh dikata angin segar dengan adanya undang-undang TPKS. Yang menjadi yang ingin saya tanyakan, gimana kesiapan tentu dengan di daerah karena kan tidak serta-merta ketika aturan ini hadir ada kemudian perangkat hukumnya siap, perangkat hukumnya mungkin langsung boleh siap, tapi kan dia mungkin ada aturan yang turunannya, kemudian penegak hukumnya memang harus memahami betul. Ini ya. Kemudian tentu Ibu Lenda dan kawan-kawan di Dinas Pemberdayaan Perempuan harus tentu mengambil peran apa yang akan diambil Ibu Lenda dan teman-teman terkait dengan munculnya undang-undang yang baru ini, undang-undang TPKS. Pertama tentu bersyukur Pak, ya. Karena setidaknya itu memberikan jawaban hadirnya suatu undang-undang yang lebih perspektif korban. Karena kan selama ini kalau kita tahu ketika orang pakai undang-undang yang lain, kadang entah gimana penyelesaiannya juga nggak tahu mau berakhir di mana. Tapi kan begitu ada undang-undang ini, saya baca walaupun belum menguasai sebelumnya karena juga undang-undangnya masih baru. Jadi tahapan saya dan teman-teman saat ini sebetulnya mengambil peran untuk sosialisasi. Banyak kelurahan yang mengundang, banyak organisasi mengundang, termasuk juga kami hadir sini sebetulnya bagian dari sosialisasi ya. Karena banyak hal yang baru. Apakah itu catcalling, apakah itu menatap dengan pandangan yang tidak menyenangkan ke perempuan, itu bisa kena pasal Pak Aswin. Jadi memang sekarang kita lagi artinya menerjemahkan ini ke implementasi kan tidak mudah juga. Iya. Jadi senaknya mulai sekarang orang di mana-mana orang hadir dan orang bicara. Mulai sekarang hati-hati loh karena bisa saja ada laporan di polisi dan ternyata orang merasa bahwa itu hal yang biasa, ya kan? Biasa kan orang Manado bilang, cuma itu lekwa, cuma ledaba siul, masa lengana lapor kan begitu. Sepanjang ketua DP perempuan merasa tidak nyaman dan merasa diperlakukan tidak dalam tanda petik tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Perempuan itu berhak, punya hak dan di undang-undang mengatur. Jadi ada pasalnya. Kadang-kadang suka bercanda begini dang, hati-hati loh mau kena pasal kayak begitu. Hal yang baru. Jadi peran kami adalah sosialisasi, tentu banyak brainstorming dengan berbagai teman-teman dari LSM, dari Suara Perempuan, dari para advokat banyaklah jejaring yang orang bangun. Dan itu sebetulnya sekarang sedang dilakukan ya untuk mitra kerja, mitra lah ya. Mitra. Bu Lenda, ini saya mendapat informasi sebelumnya dari Dinas Perempuan Manado ya. Ada kerjasama dengan Inspire Indonesia. Plusnya. Gimana itu? Ini menarik sebetulnya. Jadi ketika kami melaunching acara ini, begitu banyak tanggapan yang masuk. Oh ternyata ada sudut pandang begitu. Jadi ceritanya begini, kami kerjasamalah pemerintah Kota Manado bersama Ikatan Nyongdoni Sulut, kerjasama dengan Inspire Indonesia dalam program yang bernama Pledge United, artinya ikrar bersama. Nah, direkrutlah guru-guru olahraga dari sekolah SMP dan SD yang ada di Kota Manado dan diberikan kurikulum oleh Inspire Indonesia, kurikulum Pledge United. Jadi para coach ini mengajarkan kepada guru-guru sekolah bagaimana mereka menerapkan program ini di sekolah masing-masing. Nah,
Kami sudah melaunching ini, sudah ada kick off-nya di Sparta Tikala beberapa waktu yang lalu, dan terkumpullah ada sekitar 500 sampai 600 anak-anak. Anak-anak banyak juga ya. laki-laki. Oh, laki-laki, bukan perempuan ya. Bukan. Jadi anak-anak laki-laki. Ini perspektif lain. Iya, jadi anak-anak laki-laki yang mereka berikrar. Mereka berjanji akan menghormati wanita, tidak akan melakukan kekerasan, karena mereka menyadari betul bahwa mereka juga adalah anak ibu yang notabene adalah perempuan, ya. dan sudah sepantasnya perempuan itu dihormati. Ya, ya. Jadi merubah mindset, karena kan seperti yang kita tahu, Anak usia berapa? kemarin kita SMP dan SD. Kemarin karena Artinya usia 12, 13 sampai 18 sebetulnya, ya. kalau pakai undang-undang Oh, anak iya, kan iya, iya. di bawah 18 tahun. Iya, iya, iya. Jadi merubah mindset bahwa kan kemarin-kemarin kita lihat bahwa kalau misalnya ada bicara soal kekerasan terhadap perempuan, selalu audiens adalah perempuan yang dibekali harus iya. dare to speak, sama mesti bicara, jangan diam. Tapi ternyata ada perspektif baru yang bilang bahwa kenapa nak dari laki-laki yang orang ubah DB mindset? Iya, iya, iya. Kenapa nak orang ubah cara laki-laki itu memandang perempuan? Bahwa ketika pun perempuan itu sebetulnya dia pakai baju seksi, dia telanjang, dia nak pakai baju, itu tidak memberikan hak bagi laki-laki untuk melakukan suatu hal, entah perkosa lah atau melakukan hal-hal. Jadi tidak memberikan legitimasi pada laki-laki. Oke, karena dia pakai baju seksi, oke, kita boleh gangguin dia, bisa godain dia. Enggak kan? Jadi lebih kepada bagaimana laki-laki itu sebenarnya punya mindset yang benar tentang bagaimana respect dan bagaimana menghormati perempuan. Itu sih sebetulnya yang kami kerjasamakan dengan Inspire, dan kami sudah didukung juga oleh BPS. Nah, ini juga kaitan dengan kenapa bicara statistik. Karena kami ingin mengukur sebetulnya ketika program ini jalankan di sekolah, before-nya seperti apa, after-nya seperti apa. Ya. Jadi Pak Hen dan kawan-kawan jelas Inspire, ya, terukur. Ada progresnya nanti. Ada progres. Ya, jadi ketika orang akan bicara ke forum, orang akan bicara, oh ini program ini berdampak. Dampaknya seperti apa, mungkin kita akan sodorkan angka-angka, tapi memang itu akan berjalan ketika ini kan lagi liburan, jadi mungkin habis libur orang turun ke sekolah, survei, jalankan program, dan survei lagi. Mungkin sesudah itu kita akan bicara mungkin Pak Aswin, ini berdampak atau tidak? Betul. Kira-kira begitu. Artinya mungkin pasti berdampak, tapi seberapa progresnya gimana, sehingga persentasenya seperti apa? Ya, ada dasar untuk memulai lagi kita udah melangkah kan, melangkahnya di mana kalau kita nggak tahu progresnya gimana. Tapi saya kira ini sangat menarik menarik sih, betul menarik. Karena ini mengubah ini saya kira menariknya apa? Karena ini hal yang baru, hal yang berbeda. Betul, hal yang berbeda. Berbeda. Selama ini orang berpikir, oh ya udah, perempuan sering jadi korban, perempuan dikumpul dan dikasih pengarahan, kamu harus begini. It's okay, ada juga yang salah dengan itu. Tapi ternyata kenapa nak kita balik lagi, ternyata yang menyebabkan ini siapa gitu kan? Kan always take two to tango kan, berarti kan. Jadi harus ada juga laki-laki yang harus diberikan edukasi yang serupa. Jadi perempuannya diberi edukasi, laki-laki diberi edukasi. Sehingga kan selama ini kan misalnya laki-laki tentu sebagai pelaku, sebagai objek ini tentu kenapa sih begitu? Tadi sudah dikatakan bahwa tadi Lenda dan kawan-kawan bagaimana memberikan perspektif bahwa ini mindset kamu harus diubah, bahwa perempuan itu tidak harus karena dia seksi kemudian dengan seenaknya misalnya itu kan cara pandang sebenarnya kan, cara pandang yang harus diubah tentu dari usia dini. Betul sekali. Sehingga ketika mereka dewasa besar tentu cara pandang mereka akan begitu. Betul. Ini karena mungkin ya peradaban selama ini begitu kan diubah, jadi dia betul. Demikian yang menjadi seperti yang hal-hal ini yang terjadi. Tapi Bu Lenda, sekarang saya tanya, tentu terkait dengan hal ini, saat ini juga kan banyak sekali hal-hal yang artinya memang sudah membutuhkan tindakan. Karena tadi kan langkah preventif ya, langkah untuk pencegahan. Ini kan soal klasik. Orang bilang ini soal klasik karena sudah dari zaman dulu pasti sudah ada. Tinggal kita saat ini merubah untuk meminimalisir ini. Minimalisir ini, dan sebagai bangsa yang beradab tentu orang lewat cara-cara
Salah satu ini adalah membentuk undang-undang yang baru, mengubah undang-undang yang lama dengan undang-undang yang dianggap lebih baik lagi. Ya. Dan ini sudah dilakukan. Pertanyaan saya adalah saat ini di Manado sebenarnya gimana kondisinya terkait kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan? Apakah sudah membaik atau tren kita sebagai kota kecil yang terus berkembang sangat buruk terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan? Gimana? Kalau DP kasus banyak sih Pak. DP jujur malah untuk yang anak, kekerasan terhadap anak perempuan menurut orang darurat sih. Karena DP tren naik. Nggak tahu juga penyebabnya apa. Karena sekarang orang mulai agak-agak melek karena so pegang gadget, bisa akses, infonya lebih cepat dapat. Ataukah mungkin malah handphone yang memberi pengaruh, gadget yang memberi pengaruh yang buruk juga, sehingga anak-anak tergoda untuk melakukan hal-hal yang bagaimana ya, sudah anak sepantasnya. Tapi kekerasan juga terhadap perempuan masih tetap ada. Jadi menurut kita sih kasus-kasus di Manado itu banyak dan sangat bervariasi. Artinya menjadi suatu alasan dari stakeholder yang peduli terhadap perempuan dan anak untuk ada inovasi-inovasi baru atau hal-hal yang orang buat bersama ya. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan ini kan Bu Lenda dan kawan-kawan harus kerjasama dengan seperti yang dikatakan tadi, dengan Suara Perempuan, dengan GPS, dengan tokoh agama, betul tokoh sekali. masyarakat. Nah, sekarang Bu Lena dengan melihat itu kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan? Melihat dengan bahwa fenomenanya bahwa Kota Manado ini ada kecenderungan naik, bahkan dikatakan tadi darurat loh, ini darurat. Ya itu dia tadi ya, mungkin karena ini kan kayak fenomena gunung es yang sebenarnya muncul kayak ada satu kasus tapi dia mewakili berapa di bawahnya malu ya kan, malu mau bilang ya karena banyak hal, entah siapa pelakunya, orang terdekat kah, entah pendetanya, entah ustadznya, entah gurunya, orang-orang yang punya power yang terhormat yang ada di masyarakat. Bahkan ada orang tua dan lain sebagainya, ada kakak, ada adik dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak yang menutupi karena alasan aib. Ya kan, tapi karena mungkin kesadaran sudah mulai tumbuh, orang jadi sudah banyak yang melapor. Dan memang Dinas P3A sekarang ada di tahapan untuk bagaimana orang mengandeng sinergi dengan berbagai pihak, dengan Tribun untuk media misalnya, dengan Suara Perempuan, dengan Terung, banyak sekali, dengan PPA. Bahkan yang paling terakhir ini kami kerjasama dengan BPS Gemim Anak Sekolah Minggu. Jadi orang bikin terlibat BPS dalam Gemim ya. BPS Gemim karena kan ada Bulan Peduli Anak di Gemim kan. Jadi Penatua Anak Sinode bersama Pak Pendeta Marsal, diketuai oleh Ibu Wawali, Ibu Dr. Mary, kami membuat berbagai macam kegiatan, seminar, pelatihan dan lain sebagainya untuk memberikan edukasi sebetulnya. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Bu, ini juga dengan adanya undang-undang TPKS, Undang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan juga yang jadi ini fasilitas-fasilitas penunjang untuk ketika ada kasus-kasus yang terkait dengan perempuan dan anak. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan adalah misalnya ada pengacara yang gratis, terhadap korban, ada psikolog karena dampak terhadap korban tentu bukan hanya soal kasusnya selesai, tapi psikologi traumatisnya juga perlu dilakukan. Kemudian kasus-kasus anak, banyak kan anak yang ditelantarkan dan yang lain-lainnya, tentu membutuhkan tempat penginapan sementara, rumah nginap, rumah aman atau apa istilahnya. Gimana di Manado? Apakah hal-hal ini sudah menunjang atau? Kami ada. Jadi kami punya UPT. Di dalamnya ada tenaga yang sama dengan Pak Aswin tadi bilang, ada advokat, ada psikiater, psikolog, tokoh agama, peksos, malah pekerja sosial yang ada dalam tim kami. Di samping itu juga kami punya shelter. Memang shelter ini tergolong baru. Di Mapangan sih Pak. Di Mapangan. Di Paniki. Iya, tapi memang masih dalam sementara persiapan.
Oh, Ya, dia jadi belum bisa digunakan belum atau mungkin 1-2 minggu ke depan kan so tahap final. kalau Pemprov kan ada di Ada yang Tikala di- kan, ya, yang Tikala, di Tikala. Jadi kalau ini di Ada di Paniki. Paniki. Ah, Ini semua berfungsi. ini kan menarik bahwa di kemarin dikatakan bahwa selain di provinsi tentu di kabupaten kota juga memang membutuhkan itu. Selain itu Betul. tentu membutuhkan dana yang yang Ya. tidak kecil. Gimana itu? Memang klasik sih selalu misalnya persoalan Iya. anggaran, tapi faktanya memang dibutuhkan. Gimana mensiasati itu? Itu dia tadi, ternyata kan setelah kita bangun jejaring, ternyata banyak sekali orang yang concern dan peduli terhadap perempuan dan anak. Banyak organisasi itu yang bilang-bilang mulai dari tadi Inspire lah, Suara Perempuan, Terung, banyak sekali ternyata. Bider, wah itu Bider juga baru tapi dari sisi perjuangan yang luar biasa juga yang Bider itu karena Iya, mereka perjuangannya juga untuk menghadapi masalah-masalah sosial sih sebetulnya. Jadi ternyata banyak para stakeholder yang concern yang sudah ada Iya, iya. yang Tinggal di luar. disentuh dan Iya, kita ini bikin ya, ini biar dia sama harmoni. persepsi. Nah, sama. Jadi siapa mengerjakan apa kan? Iya, Kalau tentu ketuk DP3A mau kerjakan semua, tentu orang nak mampu baik dari SDM maupun dari segi yang orang bicara tadi kan. Orang mau turun kemana, kegiatan di mana, juga semua aja butuh banyak dana dan dukungan. Jadi kayaknya ini memang lagi dalam tahap siapa berbuat apa ini. Jadi Betul. ada yang orang handle, ada yang komunitas handle, dan tapi orang jalan bareng sih. Artinya pemerintah dalam hal ini sebenarnya pemerintah daerah dalam hal ini di Kota Manado sebenarnya sangat mensupport ini ya untuk dengan hadirnya undang-undang TPKS sangat ya. Sangat karena itu sebetulnya kan memudahkan orang sebetulnya dari dinas untuk kalau dulu kan ada kasus-kasus yang mentok ya karena undang-undang juga ditafsirkan secara apa ya mau bilang keliru bukan nyanda juga mungkin kan ada persepsi katanya yang beda. belum tersentuh ya di ini kan. Tapi ini kan jelas. Iya, Makanya bilang tadi aduh malah terlalu persekut korban sehingga entah nanti bagaimana penerapannya terang tunggu. Betul. Karena ini kan undang-undang baru keluar betul. Tentu ada yang setuju, ada yang mungkin tidak setuju, ada yang puas. Tapi gini, saya sepakat Bu Kadis bahwa kita lihat aja bagaimana jalannya nanti ya, jalannya nanti karena pasti seiring dengan jalan ada undang-undang, ada aturan-aturan turunan yang khusus untuk apabila ada kekurangan-kekurangan pasti akan tapi kalau secara orang baca saja memang powerful sekali DP undang-undang sangat berpihak korban dan itu bersyukur sebetulnya karena kan orang juga dinas hadir untuk kepentingan para korban. Iya. Begitu sih Pak. Ya, dan selain itu kan selain undang-undang ini juga ada di kalangan kampus juga kan sudah ada Kepmen 30 Satgas kan? Ya pembentukan Satgas. Iya, pembentukan Satgas. Jadi sebenarnya semakin banyak juga aturan-aturan yang mendukung akan hal ini perspektif korban lah ya. Iya, betul. Ya. Bu Kadis, bincang-bincang kita ini saya kira sangat menarik juga dan walaupun tidak terlalu teknis tapi paling tidak kita sudah menyentuh perbincangan terkait dengan bagaimana sih kesiapan daerah, bagaimana kesiapan Kota Manado dan ini tentu menjadi boleh dikata contoh juga di kabupaten kota. Di Sulut ada 15 kabupaten kota dan tentu diharapkan sama dengan kesiapan di Kota Manado ya dalam hal bagaimana penerapan nanti undang-undang TPKS siap untuk seperti dikatakan tadi ada rumah singgah misalnya, ada pengacara yang gratis, ada psikolog ya, ada pekerja sosial dikatakan tadi ya, pekerja sosial. Karena hal-hal ini yang tentu sangat dibutuhkan untuk membantu lakukan pendampingan terhadap korban jika ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun tidak pidana dalam anak-anak anak-anak juga kekerasan di rumah tangga juga kan KDRT. Jadi ini tentu yang menjadi harapan bersama. Dan Bu Kadis gimana tadi sinergi dengan provinsi gimana? Karena minggu lalu ya kebetulan bincang-bincang dengan
unit ya UPTD di provinsi, mereka juga sudah sangat siap, Pak Marcel dan kawan-kawan. Nah, sudah melakukan koordinasi atau gimana? Kami malah banyak berguru. Kan Berguru. kebetulan kantor dekat toh, tinggal jalan dan Kalau banyak Manado di mana? bertanya. Kantornya Di kantor wali kota, Pak. Di depan Capil yang di belakang, depan Capil. jadi dekat sekali ya. Ya. Sebenarnya. Jadi sebetulnya karena UPT Torang juga baru, sementara Pak Marcel UPT kan agak lama. Agak lama ya. Jadi kata Torang juga banyak bertanya bagaimana untuk mau saya bajalang di UPT yang baik itu seperti apa. Kemudian melihat contoh shelter seperti apa. Jadi sebetulnya kami berguru ke provinsi, Ya, Pak. betul. Meminta masukan. Karena Ibu Kadis juga sangat peduli dengan kami di Kota Manado, Ibu Kadis Provinsi, Ibu Dr. Devi. Ya. Jadi kami merasa sangat terbantu sih, Pak. Lewat sinergi yang luar biasa. Ya. Saya kira kita sudah berbincang-bincang terkait tadi ya, kita mengawali dengan menginspirasi bahwa perempuan di Sulawesi Utara sebenarnya sudah banyak yang berprestasi, mencontohkan diri tadi ya Ibu Kadis juga, Bu Kadis dari Lurah, kemudian sudah memegang beberapa jabatan eselon 2 yang membuktikan bahwa perempuan itu sebenarnya mampu kalau mau ya untuk berprestasi di bidang apa saja ya. Di bidang apa saja. Di bidang apa saja. Bu Lenda tentu berprestasi di bidang sebagai birokrat ya. Sebagai birokrat tentu ada hal-hal yang lain juga, bisa berprestasi di bidang olahraga. Artis juga ya, atau pekerja swasta dan yang hal lain ya. Tapi kita juga sudah berbincang tadi bahwa selain banyak yang berprestasi, ada hal-hal yang tidak bisa kita tutup mata. Misalnya masih terjadi kekerasan terhadap perempuan, masih terjadi terhadap anak. Karena itu banyak elemen masyarakat, termasuk di kita yang bincang-bincang saat ini, yang konsen terkait dengan bagaimana membantu hal itu, sehingga hadirnya undang-undang TPKS ya. Itu sudah kita perbincangkan. Ini mungkin di terakhir di bincang-bincang kita, Bu Linda. Yang Ibu Linda harapkan di sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ke depan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk, tentu tadi sudah dikatakan sih, misalnya tentu sosialisasi dengan ini. Tapi mungkin ada terobosan-terobosan lagi yang akan dilakukan dari ini. Sebetulnya karena orang kan pemberdayaan perempuan, karena kita juga perempuan, ya kan. Jadi mungkin lebih kepada perempuan, mari orang jadi ahli bidang orang masing-masing, dan jadi semacam klaster-klaster gitu ya. Iya kan, Rupa tadi bilang ya kalau ketuk dia bidang olahraga ya terbaik jadi bidang olahraga kan. Tuh juga pemerintah sekarang nggak tutup mata. Juara kok sekarang dapat berapa ratusan juta mungkin kan, bonus miliar lagi kan. Jadi kita rasa juga kalau ketika orang jadi the best ketuk di bidang orang masing-masing, juga penghargaan juga nggak main-main dang. Jadi selalu ada ketuk reward untuk orang berprestasi dang. Jadi berprestasi dimanapun orang berada untuk perempuan dang. Karena jujur Pak Aswin, untuk orang ya handle tuh masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan, ujung-ujungnya itu karena materi. Ujung-ujung materi. Ekonomi. Walaupun itu nggak bisa orang kasih sama-sama, nggak bisa digeneralisasi, nggak bisa. Tapi ketika itu ditarik, ketika psikolog dampingi, psikiater dampingi, DP Muara itu semua ada di materi. Jadi kalau perempuan berdaya dan ternyata bisa menopang ekonomi keluarga, mengapa tidak? Misalnya. Toh dari dulu juga dari perempuan, karena saya Minahasa, orang nggak pernah juga perempuan Minahasa itu kan di apa ya, bahwa DP tanpa cuma ada di dapur misalnya, nggak juga kan. Malah kan tokoh Minahasa tuh Karema itu luar biasa, seorang yang sangat dihormati dan pemimpin yang disegani. Jadi betul-betul sebetulnya nggak ada lagi ruang sih sebetulnya yang membatasi orang kan sebenarnya untuk berkarya. Artinya kultur di Sulawesi Utara sebenarnya ini ya mendukung untuk maju bersama. Orang bukan sama dengan daerah lain kan yang ada semacam perbedaan antara laki-laki, laki-laki dia ketuk laki-laki, ini perempuan di rumah juga kan. Orang bukan seperti itu. Dan jikapun ternyata perempuan itu dia memilih tugas yang mulia sebagai ibu rumah tangga, ya lakukan dengan baik. Karena dengan dia jadi ibu rumah tangga yang baik, dia mengatur keluarga dan berharap akan akan menghasilkan generasi-generasi yang potensial. Karena jujur begini juga Pak,
masalah anak, kekerasan pada anak itu dia pemuara sebenarnya ada di keluarga. Ya. Ada kasus baru-baru, ya, torong coba bicara lagi kasus Ya, kan. ya. Bisa Pak Aswin bayangkan ada anak yang usia 15 tahun kongso membunuh 3 kali. Ketika adakan pendampingan ditanya, "Kenapa sude?" Kan dengan polosnya dia bilang, "Tuh kok suka tapi mau dan papa mau lihat." Aduh, maksudnya ketika orang dengar itu pun agak maksudnya bagaimana ya? Nggak sangka Nggak juga ya sangka ada dan itu jawaban keluar bahwa ternyata untuk mendapatkan perhatian dia harus melakukan hal itu, Dang. Masa iya sih orang nggak bisa memberikan perhatian? Ya kan, kita pe anak juga 3. ya, ya. Artinya kalau kita mau bilang bahwa kita pe parenting juga so sukses, nggak bisa bicara begitu karena kita pe anak juga masih sekolah. Satu yang sudah selesai kuliah kita juga nggak tahu dia pe hidup seperti apa. Tapi sebagai orang tua kita mendoakan supaya itu yang terbaik dia. Ini anak ini menjadi yang terbaik. Nah, apakah juga orang-orang tua di Manado melakukan hal yang sama? Ya, mungkin juga ini orang harus katuk sentuh ke orang-orang tua untuk akan nih anak ini bukan cuma tugas guru misalnya. Betul. Kan. Jadi ketika Paling banyak sebenarnya orang tua kan. Iya, karena kan DP waktu terbanyak ada di keluarga. Oke, dan kalau kata orang tua itu dua-duanya bekerja. Sibuk. Tapi kan at least sisakan dang tuh waktu, jangan sampai orang ketika jadi masalah kun jadi yang kita cerita tadi. Ya. Apa iya untuk mendapatkan perhatian harus lakukan hal itu kan? Nak masuk akal tapi kejadian dang. Di pikiran seorang anak untuk membutuhkan perhatian dia harus melakukan sesuatu yang sadis ya. Yang wow kejam. dang tuh, aduh. Nggak pernah terkepikiran dia lakukan itu umur 13 untuk kasus yang pertama, berulang umur 15. Jadi setahun satu kan. Luar biasa. Di usia Jadi, yang masih anak ya. Kan di bawah 18 kan. Iya. Jadi kalau boleh juga ini Tribun Baku Dapa mau menghimbau orang tua dimanapun Anda berada kan. Lihatkan tuh anak-anak di rumah karena Manado ini darurat anak, DP jujur. Jangan nanti di saat jadi masalah baru orang bilang, DP guru udah bikin apa? Ya kan begitu kan? Kurang cari pembenaran. Iya, ini kan? mau cari siapa yang pesalah kan nggak bisa begitu juga kata kan. Sendaknya adalah porsi terbesar itu adalah di keluarga. Untuk orang liya, karena ternyata rata-rata ketika dong melakukan selain selain ini ada pengaruh lingkungan, tapi ternyata juga ada pembiaran. Kalau orang lihat dang. Pembiaran dalam tanda kutip. Iya, pembiaran dalam tanda kutip karena nggak kan cukup hanya mau kasih makan dan kasih sekolah. Mungkin sekedar mau tanya, Angga bikin apa nih hari dek? Mungkin sekedar cek handphone saja. Apa karena ada budget deng sapa, iya kan? Karena juga kalau tadi orang sempat bincang-bincang tentang juga kejahatan lewat gadget, wah itu luar biasa Pak. So bagaimana ya? Perlu penanganan ya memang mendesak, darurat. Sekalipun juga pemerintah mau bikin DP regulasi, mau sampai di mana? Kalau tidak diawasi juga orang tua. Iya kan? Jadi memang jangan orang tua nanti cuma mau salahkan guru kok nak aja urus baik-baik dia di sekolah, padahal dia di sekolah cuma dari jam berapa sampai jam berapa. Selebihnya itu adalah in charge-nya orang tua. Jadi betul-betul harus sinergi orang tua, sekolah, mungkin juga dia beribadah di mana, entah di gereja, di masjid, dimanapun dia beribadah. Itu juga memang suatu kesatuan yang nggak bisa orang abaikan salah satu dang. Karena kemarin juga sempat tanya deh ada masuk gereja terakhir kapan? Aduh, kapan nih waktu omak pe ulang tahun. Bayangkan dia udah berdoa terakhir di omak pe ulang tahun. Jadi gimana ya? Hal-hal yang mungkin bagi orang agak-agak lucu tapi ketika ada di hadapan fakta yang begitu agak tersentak juga sebagai orang tua tuh maksudnya kan. Apa iya orang udah cek ini udah berdoa nih hari misalnya kan ada bagi apa di sekolah ya hal-hal kecil kelihatan tapi sederhana sepele tapi ternyata itu kok anak butuh. Jadi memang waktu beberapa forum dengan forum anak Eliana dan Faiz dan kawan-kawan dorang bilang dalam forum orang kok cuma kepingin didengar, bayangkan ternyata anak-anak dari dorang bilang orang cuma kepingin didengar. Bayangkan, itu dari anak-anak yang bicara. Karena di Manado kan ada forum anak daerah. Orang kepingin dengar. Siapa aja dong bilang. Entah guru, orang tua, orang yang orang percaya, lingkungan terdekat. Ya itu semoga tidak disalahgunakan. Betul. Ya. Artinya mungkin Bu Lenda ini dengan kota Manado menuju menjadi kota yang lebih besar ya.
dengan persoalan hidup yang tentu lebih kompetitif, Waduh, iya, muncul persoalan-persoalan baru, Ya. kan? Ini kan boleh dikata mungkin bukan juga baru sekali, tapi boleh dikata bahwa tadi kan Bu Lenda sempat mengatakan bahwa kita ada mungkin terjadi semacam pembiaran anak. Betul. Dan pembiaran anak mungkin bukan hanya terjadi karena ekonomi keluarganya itu kan klasik, ekonomi Klasik, karena ya. ekonomi. Bisa jadi terjadi ke keluarga-keluarga yang kelas menengah ke atas, Ya, karena betul, memang persaingan, sehingga kekerasan-kekerasan terhadap anak kan ini sesungguhnya terjadi karena banyak sekali pola yang terjadi karena alat-alat bantu seperti gadget kita saat ini. Ya. Misalnya perkenalan lewat gadget dan segala Ya, macam betul. ya, kemudian dan hal-hal kejahatan yang lain memang terjadi lewat alat bantu sebenarnya orang tahu ini gadget ini kan sarana yang membantu kehidupan sehari-hari. Tapi ketika orang percayakan ke anak, dia anak atau remaja, kemudian orangnya ndak pantau, mungkin bisa berakibat yang kurang baik ya betul sekali, untuk Pak. anak-anak. Dan itu Bu, mungkin ya salah satu yang perlu diingatkan oleh dinas perempuan mungkin ya, selain diskusi-diskusi ada hal-hal lain yang, atau gimana sekarang Ibu dan teman-teman yang bikin sekarang apa? Itu sih sebetulnya orang kerjasama dengan berbagai pihak, Ya, mau menyatukan persepsi, dan orang mau ambil yang mana nih, orang mau pilih yang mana yang orang harus handle. Memang dari rata-rata diskusi selalu bilang itu di kualitas hidup keluarga, DP sumber masalah. Jadi memang ya Bapak Ibu dimanapun berada, sayangi keluarga gitu kan, sayangi Betul, anak-anak. Karena anak-anak juga nanti yang akan menjadi masa depan penerus 20-30 tahun depan Kota Manado, tergantung yang generasi sekarang. Generasi saat Jadi ini. kalau orang atur baik-baik, kasih yang ketuk Manado menjadi bagaimana? Kira-kira dang begitu dang sebetulnya. Kalau orang nak didik anak dengan baik, nyak perhatikan dari sekarang. Nanti kalau sudah jadi hal-hal yang besar baru orang bilang, astaga. iya betul. Iya. Ini ada yang komen lewat Facebook ya, ada yang komen lewat Facebook katanya gimana sehingga Manado dikatakan tadi darurat anak. Iya. Ada netizen yang Maksudnya begini, darurat anak itu begitu banyak kasus yang muncul. Yang sama yang kita bilang tadi. Nggak pernah terpikirkan hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dia harus membunuh. Sudah kalau orang bicara soal perkelahian tawuran itu kan orang sudah sering dengar. Tapi untuk alasan yang ini sih bagaimana ya? Agak-agak ini dang. Karena kita juga orang tua dang. Iya. Sebetulnya dang bentuk perhatian apakah susah ketika memberikan perhatian itu sebetulnya kan? Kan juga harus selalu memberikan perhatian mau kasih doi kan? Iya. Mungkin cuma sekedar tanya di sekolah ada apa, tadi ada bermanding sapa misalnya. Betul. Boleh stono bentuk perhatian cek handphone kan misalnya. Betul. Mana tahu deh janjianin tamang-tamang orang mau miras di mana sebentar sore. Orang nggak pernah tahu. Betul. Jadi darurat seperti itu dilihat dari beragamnya kasus yang sebetulnya bagaimana ya? Paling tinggi sih Manado tuh. Sejujurnya di 15 kabupaten kota dari data paling tinggi. Mungkin Pak Marsa sempat bahas tuh minggu lalu. Iya. Memang Manado itu paling tinggi kasus. Kemarin dengan Ibu Asi juga, Ibu Asi mengatakan yang di Polres Manado memang Iya. Manado tinggi. Ya, betul. Tinggi kasus Tinggi. kekerasan ya, kasus-kasus Mau verbal, non verbal. iya Iya. tinggi. Itu dari Polres kemarin, dari Polres Iya, yang kebetulan betul. bincang-bincang menyatakan, sehingga justru itu saya tadi sempat nanya kira-kira, tapi sudah terjawab apa yang dilakukan, dan tentu memang tidak bisa kerja sendiri ya. Wah, nggak Terkait bisa. nggak bisa kerja Orang sendiri. PSDM di DP3 hanya 30 orang, Pak. Iya. Ditambah dengan tenaga di UPT, psikolog dan kawan-kawan itu sekitar 9 orang. Ya. 39 menghandle Manado Sekian yang banyak, 500-an ribu, anak-anaknya ada berapa persen? Berapa persen? Nak mampu jangkau. Jadi butuh support dari lembaga keagamaan, dari LSM, dari berbagai pihak yang peduli. Dan Mari saya, kerja sama-sama. ya, dan yang paling penting saya yang Ibu sudah sentil tadi,
ada apa dengan orang tua ini harus Ya, harus karena introspeksi ya ada begini, karena ketika orang diskusi kan ini brainstorming sering nih, selalu bicara ternyata bolak-baliknya ke kualitas keluarga, Iya, iya, iya. kualitas keluarga tanpa bermaksud menghakimi, Iya, tanpa bermaksud menghakimi, tapi rata-rata Ini menginformasikan ini apa iya, ini kan Tribuners, orang ya. bicara belajar dari pengalaman. Selalu kan orang bilang, mari kok belajar yang sepengalaman kan. Sepengalaman, Ini iya. zaman berubah kan. Iya, iya. Tuh bentuk kenakalan kita tapi anak-anak dulu sekarang ternyata berbeda dan Berbeda, bervariasi. iya. Jadi bentuk kenakalan ya kalau orang juga orang tuanya na update, mana Iya, orang tahu bahwa sekarang ada micet. Micet, Ayo. iya, iya. Nanti bingung kan? Iya. Tiba-tiba tong lihat, wah, kenapa tapi anak so pakai iPhone 13 dapat duit Iya, dari iya. mana? Ini Betul, kan betul. harus dipertanyakan. Pertanyakan. Seorang anak yang notabene nak bekerja tiba-tiba DP iPhone yang kita udah beli cuma Samsung, kenapa sekarang so pakai iPhone 13? Masa iya orang tua nak tanya dapat duit dari mana, Dek? Betul, Masa betul, iya kan begitu? Apa orang tua juga bangga ketika anak-anak tiba pakai iPhone 13 yang orang tua tahu bahwa dia nak pernah beli akang itu? Iya Harusnya curiga kan? Harusnya tanya ini iya. doi dari mana? Apakah dia oh mama adik dari ikut lombain dan dapat duit ini bla bla bla. Oh, dipertanggungjawabkan. Sebanyak oh ada teman kasih. Apa iya ada orang kasih sebanyak itu? Iya, iya. Ya kan hal-hal seperti itu sih kan tuh. Jadi lebih awas lah ya, Iya, lebih ketu lihat no tuh anak-anak perubahan Iya, kan yang awas, paling tahu peduli. anak tuh orang. Iya, iya, iya. Iya, orang tua dang yang paling tahu tentang anak. Lihat dia sedih atau bagaimana, kepingin apa, orang tua yang tahu. Iya. Dan Tribuners tentu banyak hal lagi ya, berbicara perempuan dan anak, berbicara bagaimana perempuan yang menginspirasi, tentu hal yang panjang, hal yang tidak ada habisnya. Ya. Dan sayangnya tentu bincang-bincang kita ini ada batasnya, ada batasnya Iya, iya, sehingga iya, tentunya saya harus mengakhiri akan bincang-bincang kita di edisi perempuan inspiratif ini. Dan Bu Kadis, sebelum saya menutup bincang-bincang ini memang biasanya ada closing statement. Ya boleh berupa simpulan dari bincang-bincang kita atau pesan ke para tribuners, ke orang tua atau ya siapa saja, ke stakeholder yang peduli terhadap perempuan dan anak. Dipersilakan. Mungkin ini Sto, karena kita juga orang tua, ibu dari 3 orang anak, jadi menjadi orang tua kan katanya adalah perjalanan panjang yang nanti selesai ketika so meninggal. Jadi dalam kita perjalanan juga ya banyak juga kesalahan yang kita lakukan. Tapi kan senaknya orang berusaha untuk memperbaiki setiap hari menjadi lebih baik. Jadi the best versi torang dan orang tua hari ini mungkin besok apa yang torang mau upgrade, torang tingkatkan lagi lah. Supaya betul-betul generasi yang dihasilkan betul-betul generasi yang berkualitas, no? Dan ada peran orang tua keluarga di dalamnya. Kita pikir itu sih. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita di edisi Tribun Wakudapa hari ini, edisi perempuan inspiratif dengan tema peduli perempuan dan anak. Dan tentunya saya Asil Lumintang dari Tribun Wakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anda Neivi Lenda Pelealu MSI yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Wakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.